bagus, acara UMKM bagus, acara kumpul bawa visi bagus, tapi masyarakat tidak bersatu. Jangan harap kita dapatkan Padang yang maju, Padang yang megah, Padang yang berkemajuan. Jadi syarat yang pertama, harus terjadi kerukunan, harus terjadi kebaikan dan persatuan di kalangan masyarakat dan pemimpin yang ada di sekitarnya. Ini yang agak serius pertama kali yang penting saya sampaikan. Siap insya Allah? Baik, yuk kita cek dalam aspek ibadah dulu. Tadi sholat subuh tidak? Berarti kesiangan. Tadi sholat subuh tidak? Sholat. Waktu subuh tadi sholat subuh tidak? Berapa rakaat? 2. Pakai kunut tidak? Yang pakai kunut angkat tangan. Yang tidak pakai kunut angkat tangan. Sudah beda kan? Padahal sama-sama sholat, sama-sama 2. Les yang kedua. Baca bismillah tidak? Baca. Yang dikeraskan, acungkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang silent, bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak baca bismillah. Sudah beda kan? Baik, terakhir. Waktu sholat dari i'tidal sujud kan? Waktu turun sujud pakai lutut apa telapak tangan? Telapak tangan. Yang pakai telapak tangan angkat tangan. Yang pakai lutut, sisanya pakai kepala duluan. Balik. Tuh. Ini saya baru tarik satu ke masalah praktik ibadah. Lingkupnya lokal di umat Islam. Kata Nabi, nanti yang tadinya didesain untuk memudahkan, tiba kemudian jadi bahan perselisihan. Ada yang berselisih karena persoalan kunut? Ada. Saya pernah mampir satu masjid, tapi bukan di sini. Begitu mau sholat, ternyata jamaah di komplek itu keluar. Saya tanya, kenapa pada keluar itu, Pak? Kata mereka ada yang bid'ah di sini. Begitu saya masuk, ternyata cuma beda saja. Yang ini tidak kunut, yang ini kunut. Padahal kan yang benar-benar kita ketahui, yang salah yang tidak sholat subuh. Ada potensinya. Karena bismillah dijalankan dengan bismillah disirkan, bisa jadi masalah kalau nggak paham. Saya tugas di Mekah 2010, ngawal jemaah haji. Gelombang jemaah haji pertama itu begitu datang pas waktu sholat isya. Imamnya seksudes, mazhabnya Hambali, bismillahnya disirkan. Begitu nengok, istaqimu, masuk takbir, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jamaah di samping pertama, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Potensinya ada. Yang paling menarik apa? Kata Nabi, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup setelah saya, kadang-kadang sulit mendapatkan kenyamanan, ketentraman, membangun, karena kadang-kadang seringkali memperdebatkan yang kecil-kecil sebetulnya tidak terlalu penting. Yang sebetulnya semua ada dalilnya, semua ada rujukannya. Karena itulah ketika Nabi ingin menyelesaikan perbedaan itu, yang dibangun oleh Nabi pertama kali tempat yang sangat meneduhkan, yang saat orang masuk suasana hatinya sudah tenang, yang saat orang datang yang gelisah pun seakan jadi hilang. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling tenang, yang paling nyaman, yang saat masuk sudah merasa enak kecuali masjid. Itulah rahasianya kenapa Nabi datang pertama hijrah ke Yathrib, yang dibangun pertama kali oleh beliau namanya apa? Masjid. Ibu bapak nggak percaya silakan masuk masjid, beda dengan masuk rumah kita sendiri. Masuk hati tenang, sholat 2 rakaat, duduk samping tiang dekat kipas angin. Itu Jumatan bisa tidur. Gak percaya lihat nanti 2 jam lagi itu. Tapi poinnya bukan itu. Jadi Nabi dibimbing oleh Allah supaya orang tenang, adem dulu. Kalau sudah tenang berpikirnya jernih, hatinya bagus,
bisa duduk bersama yang Muhammad SAW bangun masjid. Dan di masjid itu menariknya, bukan cuma bab sholat, yang orang cuma datang, kemudian nunggu iqamat, sholat, duduk, pulang. Tidak begitu. Yang Muhammad SAW sifatnya sholatnya jamaah, sifatnya disebut dengan Jum'ah. Orangnya datang berjamaah. Dari kata al-jama'u. Saya tanya, kalau kita di masjid sholatnya sholat apa? Berjamaah. Sepekan sekali ada sholat apa? Apa itu Jum'ah, apa itu jamaah? Jamaah itu bukan datang, apalagi saat Jumat datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan ada yang tidur, sholat 2 rakaat, lantas pulang. Itu bukan Jumat namanya. Atau Anda datang, maaf, ambil saf, mau depan, saf 2, saf 3, cuma nunggu iqamat, sholat, formalitas, pulang. Itu bukan jamaah. Jamaah itu datang. 2, kenal siapa yang datang. 3, saling mengisi di antara yang datang. Karena itu tidak ada orang masuk ke masjid di masjid Nabi kecuali kenal siapa yang duduk di sampingnya, siapa yang ada di belakangnya. Nabi itu masih ingat sebelum beliau sholat kan suka nengok ke belakang kan? Ya, nengok, lihat jamaah. Awas imam ya, awas imam, hati-hati. Itu bukan formalitas nengok ke belakang, nengok. Rapatan saf luruskan. Istau. Jamaah jawab sudah tahu. Lalu berbalik dan sholat, bukan itu. Lihat siapa yang sholat. Kenali dari mana dia datang. Pasca sholat, lihat apa kebutuhannya. Karena itu tidak pernah ada orang sholat di masjid Nabi kecuali Nabi kenal siapa dia. Hikmah pertamanya apa? Hikmah pertamanya, begitu Nabi kenal siapa yang sholat di belakang beliau, 1, beliau memetakan surat apa yang akan dibacakan sesuai kemampuan makmumnya. Begitu nengok, oh ini ada Ibnu Abbas masih kecil, gak tahan berdiri lama. Lihat jamaah lain, itu ada yang sepuh, wajahnya begitu ikhlas luar biasa. Surat Al-Ikhlas. Ya Al-Kautsar. Jadi ketika Nabi berbalik, Nabi paham apa yang harus dibacakan. Gak tiap sholat harus Al-Baqarah, gak tiap sholat harus Ali Imran. Tapi poin pentingnya kaitan dengan pembangunan kota. Begitu selesai, Nabi persaudarakan, dikenalkan antar jamaah. Tidak ada orang kehausan kecuali datang ke masjid, hilang hausnya. Tidak ada orang kelaparan, datang ke masjid, hilang laparnya. Tidak ada orang tak punya pekerjaan, datang ke masjid, pulang-pulang, kenalan dengan yang punya peluang usaha, dapat dia pekerjaan. Sejarah sholat tahiyatul masjid itu sejarahnya datang orang jauh namanya Sulaik dari Gotofan. Kalau sekarang kita di Padang, datang orang Pekanbaru. Belum tahu kebiasaan di Madinah. Kalau masuk masjid, jangan langsung duduk kalau ingin i'tikaf, tapi sholat dulu 2 rakaat. Maka Sulaik datang, Nabi sedang tausiah. Tiba-tiba kemudian langsung duduk. Nabi menyampaikan dengan bahasa yang umum sehingga tidak menyinggung orang baru yang datang. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara Anda yang masuk masjid, ingin duduk menyimak tausiah, ingin dengar khutbah, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat supaya warming up, hatinya mantap, tersambung koneksinya dengan Allah. Semua penduduk Madinah sudah paham. Yang belum paham itu Bang Sulaik yang baru datang. Dan menariknya masyarakat Madinah itu ngerti, ini pasti ada orang baru yang kita diminta oleh Nabi untuk memperhatikan siapa yang datang. Jadi Nabi menyampaikan hadis itu bukan sekedar ingin mengajarkan tahiyatul masjid, tapi menyadarkan fungsi masjid. Bahasa bebasnya begini, ini ada tamu kita baru nih. Coba kalian semua yang hadir di sini, setelah ini selesai, sambut dia, kenalan dengan dia, apa keperluannya, jangan sampai dia pulang tidak membawa apa yang dia harapkan. Jadi zaman Nabi masjid itu solusi, ada segmen-segmennya. Bapak Ibu kalau umrah dekat Raudhah sebelah kanan itu segmen khusus untuk yang belajar ilmi, yang mau belajar ilmu dengan Nabi.
Saya doakan yang belum umrah atau haji insya Allah dipercepat ya. Tidak cukup dengan amin, nabung ya. Segmen yang ruang terbuka yang kemarin baru haji, kan setelah ruangan khusus yang depan itu wilayah masjid asalnya tuh, yang ada lampu-lampu manik. Di belakangnya kan ada atap terbuka kan. Itu namanya tolhah diwakafkan. Itu di wilayah itu sampai ke belakang. Itu orang-orang yang butuh hajat, yang kekurangan di ekonominya, yang butuh subsidi, itu wilayah itu. Sehingga ulama kita mengambil peran. Yang ini segmen TPI, yang ini segmen pengajian, ini segmen konsultasi, ini pengentasan masalah sosial. Tidak pernah ada orang ke masjid kecuali selesai urusannya dan kenal satu dengan yang lain. Jadi kalau antum yang 95% ada muslim di Padang ini, saya sudah cek. Kalau punya keinginan membangun kota Padang, menyongsong Padang 3 hari lagi menuju 354 tahunnya, Padang yang maju, Padang yang hebat, maka hal pertama yang harus dilakukan, hidupkan masjidnya. Pak Wali Kota bikin program menghidupkan masjid. Subuh berjamaah, mulai dengan subuh. Masyarakat bantu menghidupkannya. Jadi kalau cuma kita katakan pengen maju, pengen berkembang, tapi bila yang pertama tidak pernah dilakukan, jangan harap itu terjadi dalam kebaikan. Nah kalau sudah datang ke masjid, jangan cuma formalitas sholat dan pulang, kenalan. Tak kenal maka tak ta'aruf, tidak harus sayang. Saya kenal ibu kan tidak harus sayang. Ini live ya. Insyaallah aman ya Bu. Tak kenal maka ta'aruf itu saling, lalu saling mengisi. Itu kenapa ditempatkan di bab rumah tangga, supaya suami dan istri itu memahami kekurangan masing-masing, saling mengisi. Bab masyarakatnya datang ke masjid, ta'aruf. Dokter ketemu pasien, pasien nggak sanggup ke rumah sakit karena kurang biaya, ketemu dengan dokter, konsultasi diberikan resep pada saat itu, selesai urusan. Ada yang datang tak punya pekerjaan, dibuat di masjidnya DKM, database Pak Wali Kota perintahkan, DMI kerjasama, FKUB datang, database sekitaran masjid-masjid masyarakatnya siapa saja. Datang tak punya pekerjaan, ini yang punya lapangan pekerjaan, pertemukan, persaudarakan, ini yang dimaksudkan dengan Ansor Muhajirin. Kalau kita satukan demikian, Allahu Akbar, tidak harus semua pakai APBD. Rakyatnya saling kenal, terjadi kerukunan, elok siap dilakukan. Kalau sudah kenal, sudah kuat, sudah paham, mau dibawa kemana saja mudah untuk dilakukan. Bagaimana dengan muslimnya? Itulah indahnya Islam. Lakum dinukum la ikraha dalam konteks beragama, tapi dalam konteks membangun kota, membangun daerah, tidak ada doktrin yang paling indah kecuali Al-Quran. Jangan dibedakan Pak Wali Kota. Berikan keadilan yang sama, berikan toleransi yang baik. Nabi kumpulkan Yahudinya, Nabi kumpulkan non-muslimnya. Bukan hanya orang Islamnya, orang Islam ke masjid, bagus. Non-muslim, yuk kumpul sama-sama bangun kota ini. Bikin kesepakatan, bikin toleransi. Maka keluarlah hadis-hadis Nabi SAW. Umat Islam bekerja bersama-sama dengan yang non-muslim. Bangun kota yang dicintai. Tidak ada satupun hadis yang bersumber dari Nabi yang menuntun kita bergaul dengan non-muslim kecuali semuanya adalah hadis-hadis yang membawa kedamaian dan keindahan. Contoh, kalau saya tidak salah di Padang ini kan Sumatera Barat pada umumnya senang masak ya. Apa yang paling favoritnya? Rendang. Hati-hati ibu yang suka masak rendang. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya. Wah, hati-hati nih. Hadis bukan itu? Maka bagilah tetangga itu walaupun hanya apa Kapolres. Jadi Pak Kapolres masak opor ayam, ayamnya dimakan Pak Kapolres, kuahnya bagi tetangga ya? Beliau bagikan tetangga kuahnya, dia tanya, kenapa cuma kuahnya Pak? Hadis Nabi Bu. Maksudnya bukan itu. Saking dalamnya bahasa Nabi, kalaupun engkau masak bumbunya saja,
sampai tercium ke tetangga, jangan sampai membuatnya paham bumbunya bumbu rendang tapi isinya tempe. Dia salah paham, maka bagilah tempe itu walaupun berbumbu rendang supaya dia mengerti. Pertanyaan saya, apakah Nabi mengatakan kalau tetanggamu umat Islam saja? Urusan sholat masing-masing. Tapi ketika berbagi makanan itu melampaui sekat-sekat keimanan. Kalau engkau punya tetangga yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, jangan dilewati, Bu. Ibu masak rendang sampai tetangga Kristen, sisanya Muslim. Yang Muslim ibu bagi, yang Kristen gak dikasih. Tetangga tanya, Bu kok saya gak dibagi? Ibu kafir sih. Itu dosa. Itu gak boleh. Betapa indahnya Islam. Bagi, nikmati bersama. Ibu kirimkan bahkan dengan pancinya. Begitu dia tanya, apa ini Bu? Ada rezeki rendang. Ibu kok baik sekali. Allah yang perintahkan saya berbagi. Benar dengan kalimat Allah. Itu besoknya bisa dia kembalikan panci ke ibu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Uni. Oh, tidak kenal. Waalaikumsalam dibuka. Ibu ia mau kembaliin panci. Terima kasih Bu. Dan mau tanya, kira-kira hari ini Allah perintahkan berbagi lagi enggak? Itu interaksi kita. Jadi umat Islam itu hafal dengan toleransi. Apalagi di Padang ini Sumatera ada bersanding syarat bersanding. Nah, itu sudah khatam dengan toleransi. Jadi kalau ada isu-isu di luar itu nggak usah dipedulikan, Pak. Ya. Karena kenapa? Yang penting dalamnya kompak. Ya, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kata Quran, Allah sampaikan, kalau kaliannya kompak, sudah punya misi, sudah rukun, enggak usah terlalu peduli dengan komentar orang. Banyak dipedulikan malah bikin pusing. Yang penting dalamnya kompak dulu. Andanya kompak, andanya rukun, andanya bangun. Apapun yang datang dari luar, itu kalau diabaikan, tetap tidak akan pernah mempengaruhi kerukunan dan kekompakan yang ada di dalam. Sepakat? Ibu punya pohon rambutan, buahnya sampai ke tetangga. Maka kalimat Nabi-Nya, walaupun tetangga itu non-muslim, sampaikan kepadanya hakun mushtarak. Rambutannya milik berdua, tidak usah minta kalau ingin mendapat ini. Bapak ketok rumahnya, sampaikan, ini pohon rambutan. Dia jawab, iya Pak, punya Bapak kan? Bukan, pohonnya punya saya. Bagian buah yang ke Bapak itu milik Bapak. Kok bisa begitu? Bapak itu lihat buahnya, sampahnya ke Bapak, tumbuhnya tempat saya. Jangan sampai Bapak cuma nikmati pandangan dan nyapu kotorannya, yang makan kamu. Jangan tunggu sampai merah bahkan menguning. Kalau perlu hijau Bapak minat, petik. Itu aturan dari mana? Allah yang perintahkan kami berbagi. Itulah Islam. Tapi kadang-kadang ada yang belum paham. Dia kira sama hukumnya, padahal cuma untuk tumbuhan saja. Celakanya besoknya ayam Anda air ke tempatnya. Dia kira sama dengan rambutan, dia sembelih itu. Tapi tidak apa-apa, karena di situ ada kenikmatannya sampai itu. Jadi saya harapkan spirit membangun Padang menyambut 354 tahun hadirnya Padang. Insya Allah kita akan syiarkan, inspirasikan menuju 354 tahun Kota Padang diisi dengan masyarakat yang kompak dan rukun. Siap? Ya. Satu. Pusatnya ada di mana? Masjid. Karena itu saya harapkan mulai hari ini sampai besok yang muslimnya hidupkan masjidnya. Saya dapat bocoran, insya Allah Bapak Wali Kota dan Forkompinda akan punya program-program minimal subuh keliling ya Pak Wali Kota. Siap kita support? Siap kita hadirkan? Anda kalau nggak percaya, silahkan 40 hari dikonsisten. Perhatikan perbedaan yang akan terjadi pada kehidupan kita. Itu pasti akan beda. Beda rasanya, rasakan bedanya, pasti akan merasa bedanya. Nggak percaya silahkan kayak 40 hari aja. Ke masjid terus, ke masjid terus, ke masjid terus. Tidak ada orang yang ke masjid konsisten dan benar ke masjidnya, kecuali yang pertama dia dapatkan perubahan pada pribadinya menjadi orang beribadah. Kedua, lancar rezekinya. Ketiga, mudah hidupnya. Itu sudah janji Allah yang didetilkan oleh Rasulullah SAW dalam hidup.
Satu, saya cepat. Dua, kalau ingin kotanya maju, masyarakatnya sejahtera, maka jangan biarkan, kata Nabi, ada rakyat yang lapar apalagi. Jangan biarkan ada masyarakat yang mengeluh kesulitan ekonomi. Maka pilar yang kedua, setelah pilar pertama kekompakan, kerukunan, yang kedua, semua masyarakat dan unsur pemerintahan kompak membangun perekonomian yang stabil. Apa formulasinya? Disingkat dengan ZIS. Zakat, infak, satu lagi apa? Dibuat badan disatukan, ditambahkan nasional, jadi Basnas. Badan, amil, zakat, nas, dikumpulkan di dalamnya ada infak dan sedekah. Itu bukan sekedar amal soleh, ibadah ribuan. Kalau kita praktekkan benar, itu sebetulnya formulasi value dari Islam untuk mengangkat masyarakat menjadi sejahtera, mengikis kemiskinan, menghilangkan kefakiran. Kalau digunakan, dipraktekkan dengan cara yang benar. Satu, saya ambil contoh. Saya cepat ya. Pernah dengar sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal? Saya ulang. Pernah dengar sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal? Bapak Ibu tahu negeri Yaman? Negeri Yaman. Yaman dengan padang luas mana? Pernah ke Yaman? Yaman dengan padang luas Yaman. Yaman negara, padang kota. Mu'adz mempraktekkan skema ZIS, zakat, infak, sedekah cuma dalam waktu 3 tahun dipraktekkan oleh Mu'adz sesuai petunjuk Nabi. Itu se-Yaman dalam 3 tahun hilang miskin. Gak ada yang miskin lagi. Se-Yaman saking sejahteranya, zakatnya semua dikirimkan ke pusat. Saking tidak adanya lagi yang miskin di Yaman. Bagaimana dipraktekkan skema itu? Ini yang indah. Kata Nabi, khudh min aghniyaihim. Seluruh pemimpin-pemimpin wilayah di kota kerjasama dengan ulama-ulama untuk yang muslimnya, khudh min aghniyaihim, yang masuk batas nisab, yang kaya-kaya masukkan database. Kalau sudah masuk kualifikasi zakat, ambil zakat dari mereka, kumpulkan. Petakan sesuai dengan kecamatannya. Padang ada berapa kecamatan? 1, 2, 3, 4, 5 misal. Nanti kecamatan yang 1 berapa potensi zakatnya? 2 berapa? Dari situ waturaddu ala fuqaraihim, dicatat orang-orang yang di tahap baris bawah masa-masa pertengahan. Siapa yang masuk area kemiskinan? Masuk area kefakiran. Mahasiswa yang sedang belajar, anak-anak yang harus dapat beasiswa. Petakan semuanya sesuai dengan skemanya, jangan setorkan dulu ke pusat. Zakat Padang, kumpulkan di Padang, petakan 8 golongan yang berhak menerimanya. Setelah itu apa yang dilakukan? Salurkan kepada orang-orang itu sebelum disetorkan ke pusat. Lebihnya baru teruskan ke pusat. Dari pusat didistribusikan untuk subsidi di tempat-tempat yang kekurangan. Kalau sekarang kita keluarkan konsepnya, maaf, ada berapa masjid di kota Padang ini? 1.307. Sekarang ambil ke kecamatan. Kita ada berapa kecamatan? Berapa? 11 kecamatan. Ambil masjid besar di setiap kecamatan. 1, 2, 3, 4 sampai 11. Di situ kemudian program pemerintah, koordinasi dengan DNI, ada MUI-nya, ormas-ormasnya. Setiap masjid besar di kecamatan itu yang menghimpun ZIS-nya ada di situ. Lalu punya database-nya. Berapa orang-orang yang masih memerlukan perhatian di sini? Berapa miskinnya? Berapa anak-anak sekolahnya? Siapa yang berhak dapat kualifikasi zakat? Siapa yang infak? Di setiap kecamatan jangan setor dulu ke kota. Salurkan dengan database itu. Nanti kurangnya baru disubsidi oleh anggaran pemerintahan dari kota. Kalau itu bisa dilakukan, database orang kayanya punya, dokternya punya, masyarakatnya punya, dikumpulkan di setiap masjid, masjid besar kecamatan, distribusikan lagi ke daerah-daerah sampai ke desa. Itu kalau skemanya dipakai sesuai dengan petunjuk Nabi, demi Allah saya katakan, kita tidak akan mengenal istilah kemiskinan kecuali memang orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidup.
3, saya cepat. Sebelum masuk ke pilar yang terakhir, ini yang paling penting. Konsepnya untuk menjamin stabilitas bisa digunakan konsep persaudaraan, mengingat pada satu hadis Nabi SAW. Sekarang zamannya aplikasi kan? Saya ulang, sekarang zamannya aplikasi kan? Kenapa Pak Wali Kota tidak mengambil seorang ahli IT, bikin aplikasi, bikin di setiap kecamatan, masukkan UMKM itu ke pasar-pasar aplikasi digital, sehingga nanti, maaf, orang-orang Padang yang ingin membeli baju sudah tahu, nih warga Padang di sini yang jualan baju, ini yang jualan beras, ini yang jual sayuran. Itu yang dilakukan segmentasinya oleh Nabi di pasar-pasar Yatim sehingga jadi Madinah. Ini belanjanya nggak keluar. Yang dagang beras siapa? Ini harga tetapkan dasarnya oleh pemerintah, harga dasar sekian. Yang jualan sayur siapa? Ini. Nabi sampai infeksi. Tidak boleh ada yang monopoli harga, tidak boleh ada yang bikin sembarangan. Ketika ditata, tidak ada satu pun yang belanja keluar kecuali ekonomi di dalam Madinah itu yang hidup dan berputar. Yang nggak ada di Padang baru keluar. Itu kalau sekarang kita bisa siapkan menuju hari lahir Padang yang ke-354, launching aplikasi. Di situ disampaikan gerakan ekonominya, di situ data UMKM-nya bisa didapatkan. Siapa yang pengen pesan baju tinggal klik, ketemu saudara kita. Konsep pertama persaudaraan, masukkan ke aplikasi, beri nama program Amin, Ansor Muhajirin. Di kecamatan A ada yang rumahnya roboh, tinggal upload ke situ. Saudaraku sepadang 900.000 orang, adakah di antara Anda yang tergugah untuk membantu rumah ini? Nggak perlu pakai APBD begitu dia upload. Sekarang kan musiknya viral. Apa yang rame itu yang disukai. Begitu muncul, tergerak kita, selesai masalah. Pak Kapolres Padang belum ada program, tinggal upload. Tempat ini diduga masih banyak miras antikanya. Kami himbau jauhi itu semua, tinggal upload, selesai. Lalu kontrol di lapangan. Itulah hadis yang diimplementasikan dalam konteks kehidupan kita sekarang. Ayatnya ada, hadisnya ada, tinggal prakteknya yang belum kita optimalkan. 3 yang terakhir sebagai penutup. Wa amanahum min khawf. Ulangi. Wa amanahum min khawf. Aspek pertama spiritual dan kekompakan. Kedua, stabilitas ekonomi, jangan sampai ada yang lapar. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Walaupun organiknya di sini ada TNI, ada Polri, tapi tetap pada akhirnya prakteknya kembali kepada kita semua sebagai warga masyarakat. Kalau memang kotanya ingin maju, kotanya ingin hebat, maka kata Quran, semua masyarakat yang mesti kompak, jaga ketertiban dan keamanan, jauhkan potensi-potensi menyimpang yang bisa merusak. Contoh, maaf ya, ini jangan tunjuk orang dulu, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Tidak ada satupun ayat di Quran kecuali menjaga semua fungsi organ tubuh ini supaya tidak rusak. Apa fungsi mata? Oh, sudah salah. Kalau mata hanya dipakai melihat, itu bisa dipakai untuk melihat, tapi potensinya bisa salah. Mata keluar dari masjid nurul iman, nurulnya ada, imannya nggak ada. Begitu keluar lihat sendal yang bagus, maka terjadilah pertukaran sendal. Kayaknya ini punya Boy, bukan itu punya saya. Oh ini ya Allah, kemana aja dia pakai, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Kalau cuma untuk melihat. Karena itu ketika turun ayat, perhatikan kalimatnya. Kalau ingin kotanya maju, ayatnya bagus. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada setiap yang masih merasa punya iman. Ayat 31-nya, qul lil mu'minat. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Mata itu hanya digunakan untuk melihat yang baik saja. Kalau digunakan pada yang tidak baik, jadi rusak nantinya. Jadi maksiat akhirnya. Kalau digunakan untuk melihat pada yang bukan haknya, jadi rusak nantinya. Karena itulah ketika turun ayat, jaga mata, jaga lisan, jaga pendengaran sampai ke ujung kaki. Pada hakikatnya ingin menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang merusak, sehingga kehidupan kita dapat tentram, damai dan abadi.
Siap sampai di sini? Ya, ini mohon maaf ya. Jangan sampai saya dengar lagi terjadi di Kota Padang setelah hari jadi ke-354 ada pembegalan. Ada pembegalan? Ada pencurian? Ada? Ada tawuran? Ada? Awas, ini menunjukkan ada 3 pilar yang belum kita sempurna lakukan sebagai umat Islam. Maka pulang dari sini sebagai akhir dari tausiah kita, 1, kita siap kompak menjadi kerukunan? Hidupkan masjid? Sekarang pulang dari sini kenalan. Yang pedagang siapa, yang jualan apa, ya? Yang singkat-singkat kalau ada belum ada bikin grup WA. Setiap kelurahan, setiap desa, satukan. Lihat nanti, gak usah nunggu tahun, bulan depan lihat perbedaan apa yang terjadi. Yang terakhir, jaga diri dari perbuatan maksiat, baik masyarakatnya plus penyelenggara negaranya. Hati-hati, hati-hati. Yang paling berat dihisab dan juga yang paling besar mendapatkan anugerahnya itu seorang pemimpin. Kalau benar dilindungi saat hisab, kalau salah itu persoalan besar saat hisab. Pemimpin kalau benar, Pak Wali izin, oleh Allah lewat lisan Nabi dijamin. Saat yang lain merasa kesulitan dan kegerahan, maka pemimpin satu ini dimasukkan oleh Allah ke dalam 7 golongan yang menikmati suasana hisab dengan naungan payung yang sangat indah. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang saat hisab yang lain tegang, yang ini nikmat menanti panggilan untuk masuk ke dalam surganya. Yang pertama itu al-imamul adil, pemimpin yang adil, wali kota yang adil, wali kota yang memperhatikan rakyatnya, wali kota yang menjaga amanah yang Allah titipkan kepadanya. Karena itulah kemudian saya ingin akhiri, kita harus kompak antara pemerintah dengan rakyat. Hal pertama yang dilakukan, kata Nabi, ini pesan Nabi. Hadisnya dari seorang sahabat bernama Auf al-Ashja'i dari Nabi SAW. Kalau kalian ingin betul-betul membangun kota dengan bagus, kompak keduanya, maka antara pemimpin dengan rakyat minimal harus saling mencintai dan mendoakan. Maka dari mohon ya, kalau ke masjid sujud doakan nih pemimpin wali kota itu. Minta sama Allah supaya dibimbing, supaya punya wali kota yang soleh, Kapolres yang sehat, Dandim yang sehat dan kuat, yang kompak bersatu. Kalau itu bisa kita lakukan, terjaga kotanya. Wali kotanya sholat, doakan rakyatnya. Itu dalam hadis. Tuhibbunakum wa yuhibbunakum. Kalau sudah saling mencintai, saling mendoakan, Allah akan tanamkan dalam jiwa-jiwa Anda sifat saling mencintai satu dengan yang lain. Itu poin yang terakhir yang ingin saya tegaskan. Baik, yang penutupnya, berapa di sini yang sudah hafal Quran? 30 juz, bukan juz 30. Program Pak Wali Kota boleh juz 30. Yang sudah 30 juz. 1, berapa lagi? 2, tahan dulu, angkat tangan saja. 3, berapa lagi? 30 juz. 4. Nah, sudah. Maksud saya ingin jadi teman-teman ini motivasi